ucapkan selamat datang kepada peserta musyawarah ulama yang kedua yang ditanya langsung oleh MUI Kecamatan Medakampai dan MUI Kecamatan Dumai Timur. Alhamdulillah, sebelumnya perkenalkan diri kami. Nama kami Faridal. Kami akan memandu segmen dari acara musyawarah ulama kedua ini, yaitu tentang bengkel khutbah selama 1 jam ke depan. Dan kepada Bapak kami harapkan selama segmen ini berlangsung kita bisa menyimak dengan antusias dan kita akan ambil hikmah dari pembelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber nantinya. Kemudian untuk kita ketahui bahwasanya segmen kita dengan tema bengkel khutbah, dan kita ketahui bersama untuk menjadi khatib bukanlah sebuah perkara yang mudah dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada banyak hal yang harus kita kaji, ada banyak hal yang harus kita pelajari, dan ada banyak hal yang harus kita gali. Dan oleh karena itu, untuk menjawab segala sesuatunya tentang khutbah, hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, pakar dalam bidangnya. Insya Allah nanti akan menyampaikan materi ini, yaitu 30 menit sesi pemaparan materi, dan sesi kedua kita akan masuk pada sesi tanya jawab kepada peserta. Dan langsung saja kita undang Al-Mukarram Bapak Haji Aidil Akbar LCMA untuk bisa menyampaikan materi bengkel khutbah. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang saya muliakan genap pengurus MUI, PMD, dan seluruh para ustadz dan ustadzah yang hadir pada saat sekarang ini. Mungkin kita bersyukur karena saat sekarang ini kita masih dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak berupaya kita kirimkan kepada arwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah para ustaz-ustaz dan juga kepada para pengurus, mungkin waktu kita tak lama, sekitar 30 menit. Jadi kita ringkas saja apa-apa ya. Mudah-mudahan para ustaz bisa kita sama-sama mengerti. Kemudian yang selanjutnya kita langsung kepada materi, yaitu bengkel khutbah. Mungkin para ustaz dan ustazah sudah mendapatkan materinya. Di sini disebutkan bahwasanya cara kita untuk menyampaikan dalam masalah khutbah, khususnya bagi khutib. Maka yang paling sering kita dengar adalah teknik cara menyampaikan khutbah Jumat. Maka di situ kalau kita lihat teknik penyampaian khutbah Jumat itu ada dua. Yang pertama teknik membaca. Jadi untuk para khatib, kalau seandainya kita belum bisa menguasai secara detail, maka lebih bagus kita membawa teks. Tujuannya apa? Agar menghindari dari kesalahan baik secara rukun khutbah itu sendiri. Ini yang paling sering kita hadapi para ustaz. Kemudian yang kedua, tekniknya adalah tanpa persiapan. Ini biasanya orang-orang yang dah terbiasa menyampaikan khutbah Jumat. Jadi kalau misalnya orang yang belum biasa, maka kita gunakanlah teks. Tujuannya apa? Agar kita senantiasa terbimbing dan jauh dari kesalahan. Bayangkanlah para ustaz kalau salah
Misalnya dalam satu masjid 40 itu kita nak mengutar. Kemudian yang selanjutnya persiapan khutbah. Di situ kita lihat Pak Ustadz bahwasanya persiapan khutbah itu yang pertama sekali mengenal diri. Jadi mengenal diri di sini yang dimaksud adalah sejauh mana persiapan kita dalam menyampaikan khutbah tersebut. Jadi para ustaz lebih tahu bagaimana persiapan dirinya sendiri. Kenali apakah kita sudah siap atau belum dalam menyampaikan isi dari tema khutbah yang akan kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya kepercayaan. Di sini yang dimaksud dengan kepercayaan adalah sejauh mana kita bisa mempercayai diri kita untuk menyampaikan khutbah tersebut. Kalau misalnya kita kurang pede, kurang percaya diri, ini biasanya sangat sulit untuk menyampaikan. Kenapa? Yang mendengar banyak. Kalau mendengar 1-2 orang, mungkin lebih kuranglah pedenya. Tapi kalau sudah banyak, itu kepercayaannya itu bisa berkurang. Jadi disinilah pentingnya kepercayaan kepada diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya daya tarik. Jadi para ustaz, yang dimaksud dengan daya tarik di sini adalah kalau kita mempunyai saran untuk menyampaikan kepada yang mendengar jemaah, maka daya tarik kita adalah bagaimana supaya jemaah itu melihat kepada kita. Kalau perlu apa? Kita bergerak. Agar apa? Bergerak dengan kita supaya jemaah itu bisa melihat apa yang kita sampaikan. Nah, inilah cara-cara kita sebelum kita untuk menyampaikan khutbah. Kemudian yang selanjutnya kekuatan kepercayaan. Jadi ibaratnya kekuatan kepercayaan ini para ustaz, orang memiliki kekuasaan. Dia menguasai panggung. Kalau dia sudah menguasai panggung, kepercayaan itu tinggi. Jadi tidak ada terbata-bata dalam menyampaikan isi khutbah yang dia ingin sampaikan. Nah, jadi motif itu harus menguasai panggung yang dia ingin sampaikan, khususnya di waktu dia menyampaikan isi khutbah Jumat tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kesamaan yang dimiliki khotib dengan jemaah, baik seperti bahasa, pendidikan, agama, usia, dan jenis kelamin. Jadi biasanya para ustaz, kalau misalnya kita ingin menyampaikan kepada jemaah, tentu kita harus melihat jemaah kita ini orang lansia. Kalau orang lansia dikasih khutbah yang keras-keras, sulit yang untuk menerima. Inilah harus yang dimiliki seorang khotib. Maksudnya apa? Seorang khotib dia harus memahami jemaahnya. Kalau misal jemaahnya tidak ingin keras-keras, jangan keras-keras. Kalau jemaahnya ingin lembut, santai, kemudian inginnya apa? Sopan dan santun, kita sampaikan dengan sopan dan santun. Nah, itulah salah satu cara bagi seorang khotib dalam menyampaikan isi khutbah. Kemudian yang selanjutnya sebelum khutbah atau seorang khotib harus menyiapkan topik pembahasan yang harus disampaikan. Maka yang pertama ini, kalau seorang khotib ini, kalau dia ingin menyampaikan sesuatu itu, maka materi yang harus dia siapkan. Yang pertama adalah topik harus menarik minat pendengar. Contoh, seorang khotib kalau dia mengetahui jemaahnya tersebut suka mendengar tentang situasi kondisi yang ada di zaman sekarang, maka sampaikanlah. Ini salah satu cara supaya pendengar jemaah tertarik kepada diri kita sendiri, atau pendengar menarik perhatian apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan khotib. Maksudnya apa? Seorang khotib itu sebelum dia menyampaikan
Ustaz ini bilang. Tak ngerti saya. Nah itu yang penting tadi Pak Ustaz. Koneksi antara khotib dengan jemaah. Kemudian yang selanjutnya topik harus jelas dengan ruang lingkup dan pembatasannya. Jadi khotib ini tidak boleh panjang lebar. Para ustaz, kalau kita ingin menyampaikan khotib, jangan panjang lebar. Biasanya kan di tiap mimbar dikasih 10 menit. Jangan lebih kurang. Kenapa 10 menit dikasih waktu? Karena biasanya kalau sudah lebih dari 10 menit, itu jemaah kita itu sudah ngantuk semua. Jadi manfaatkan ruang lingkup yang kita sampaikan. Jangan kita keluar dari ruang lingkup dan waktu yang telah disediakan. Tujuannya apa? Menghilangkan rasa bosan dari jemaah tersebut. Kemudian yang selanjutnya topik harus sesuai dengan waktu dan situasi. Ini sesuai dengan keadaan. Contoh, seorang khatib kalau misalnya dia betul-betul ingin pendengarnya itu betul-betul mengarah ke mukanya, maka tataplah kepada para pendengarnya. Jangan marah ke atas. Nanti jemaahnya bilang, ini Pak Ustaz ini bicara sama siapa sebenarnya? Nah, menghadaplah kepada jemaahnya. Kalau perlu, tangan kita, kalau perlu apa? Kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh jemaah kita. Kemudian yang selanjutnya, Pak Ustaz, penyampaian khutbah di mimbar. Dan bagaimana cara menghilangkan suasana yang biasanya membuat gugup? Ini biasanya kalau sudah di atas mimbar, yang paling susahnya itu kalau sudah hilang di rumah dan disiapkan, tiba di mimbar lupa semua. Lupa apa yang dibilang. Saya pernah seperti itu, Ustaz. Pernah saya bingung saya apa yang mau disampaikan. Ini apakah penyebab setan atau bagaimana? Nah, inilah cara-cara kita supaya menghilangkan gugup tadi. Yang pertama, supaya kita menghilangkan gugup itu adalah percaya kepada diri sendiri. Bayangkanlah Pak Ustaz, kalau tak punya percaya diri ketika bahan itu bilang, yang disampaikan kita tahu. Biasanya itu kan diam aja. Aduh, ini musibah dari mana yang datang? Saya dah siap tak bilang kewajiban itu hilang. Jadi kepercayaan itulah yang perlu kita tanamkan. Percaya diri, terserahlah. Yang penting berubah. Macam itu. Wah, ada disiapkan tiba-tiba hilang. Kepercayaan diri. Ini modal bagi seorang pemimpin. Kemudian yang selanjutnya bersikap tenang. Artinya bersikap tenang ini, Pak Ustaz, jangan grogi, jangan bergetar. Aku bilang yang bergetar dia. Akhirnya mana? Disitulah susahnya bagi seorang pemimpin. Kalau dia tak bisa bersikap tenang, akan sulit dia menyampaikan. Jadi sikap tenang di sini, Pak Ustaz atau para ulama semuanya, artinya kita harus memiliki jiwa yang sabar, tenang. Jangan sampai kita tergesa-gesa dalam menyampaikan. Tenang, sampaikanlah apa yang menurut kita ingin sampaikan kepada jemaah kita. Jangan tergesa-gesa. Kemudian yang selanjutnya adalah menghirup nafas yang panjang. Kalau misalnya kita ini bisa menyampaikan itu tergesa-gesa, maka supaya kita itu bisa menghilangkan dari apa? Hirup panjang. Tujuannya apa? Stres ini, Pak Ustaz. Orang biasanya kalau dari depan mimbar itu, kalau mereka tidak bisa tenang, stres biasanya. Semua yang disampaikan itu sulit. Jadi hirup nafas panjang. Lapangkan dada. Insya Allah itu bisa memudahkan bagi seorang khatib untuk menyampaikan isi khutbahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menatap jamaah. Jadi Pak Ustaz, kalau seandainya kita melihat jemaah itu takut misalnya, ini jemaah saya ini kayaknya cemburu panjang ini, lebih ada daripada saya. Jangan. Tetapi
pandanglah jemaah kita ini seolah-olah jemaah kita ini kawan akrab kita. Jangan sampai kita menggurui dia. Biasanya kan kalau seorang khotib ini kalau menyampaikan, wah saya ini guru kamu ini. Kamu kan mendengar? Mendengar baik-baik. Jangan sampai. Jadi supaya apa ini jemaah ini mau mendengar kita, supaya kita menatapnya, supaya tidak gemetar, maka anggaplah jemaah yang kita tatap itu teman karib kita, karena kita tidak mau menggurui orang lain. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah setelah mengucapkan salam sebagai penunjukan rasa hormat pada jemaah, hendaklah memperhatikan hal berikut. Yang pertama, berbicara dengan gaya orisinal atau gaya penyampaian sendiri. Jadi para ustaz biasanya kan di antara kita ini ingin menyampaikan sesuatu punya gaya masing-masing. Ada menggunakan gaya Ustaz Abdul Somad, ada pula gaya Yazidun MZ, ada pula kayak Jeffrey Al-Bukhari. Mungkin yang tak ada itu mungkin tak siapa lah, tak. Saya berharap apa? Seorang khatib harus menyampaikan dengan caranya sendiri. Supaya apa? Dia lebih percaya diri. Kadang-kadang yang susah ini kan, saya kalau tak mau seperti ini aja, tak mau saya menyampaikan. Ya susah menyampaikan. Payah. Karena dunia MZ itu mungkin kena kewatakan itu. Kalau watak kita bukan seperti dunia MZ. Kalau perlu lah seperti Pak Zakaria, Pak Salamuddin atau Pak yang lain-lainnya. Yang penting kan jangan ragu-ragu, usah-usah kali percaya diri. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicaralah dengan sikap semata-mata sederhana. Itu yang saya sampaikan tadi. Kita tidak menggurui orang-orang yang kita ubah, tetapi yang kita sampaikan itu adalah yang hak. Jadi para khotib ini sebenarnya yang paling susah untuk kita sampaikan itu adalah ketika kita seolah-olah menggurui orang lain. Itu yang susah. Jadi kalau dapat Pak Ustadz atau yang menjadi khotib, anggaplah kita ini tidak menggurui orang, tapi kita menyampaikan yang hak tadi. Karena belum tentu kan, kadang-kadang yang mendengar itu, wah ini kayaknya ulama tingkat pusat ini. Rupa-rupanya ketika kita sudah menyampaikan khotib, kita tanya, kamu pakai hadis apa tadi? Gitu. Saya mendengar tadi. Akhirnya bagaimana? Madu. Jadi kalau dapat kita menyampaikan sesuatu itu dengan rendah hati, seolah-olah tidak menggurui orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara dengan nada naik turun. Biasanya ini adalah untuk menarik perhatian. Kalau datar saja kita berbicara kepada jemaah, itu biasanya jemaah paham, gitu-gitu dia. Tapi kalau kita seandainya naik turun, jemaah itu naik mata itu. Siapa yang bilang tadi itu? Pak Ustaz ini? Itu caranya itu. Agar apa? Perhatian dari jemaah kepada kita semakin meningkat. Kita tidak mengganggu. Ustaz ya. Kemudian yang selanjutnya berbicara dengan mengatur tempo waktu. Jangan terlalu cepat. Khotib itu biasanya dikasih 10 menit, biarlah tidak terlalu cepat. Yang penting jemaah bisa mendengar, paham dengan isi khotib kita. Yang paling susah adalah akhirnya apa? Ditanya masyarakat, apalah Pak Ustaz tadi dibilang ya? Tak tahu saya. Inilah pentingnya seorang khotib agar memberi jeda waktu di saat dia menyampaikan isi khutbahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara dengan memberikan tekanan. Jadi Pak Ustaz, kalaulah jemaah kita ini orangnya itu suka dengan tekanan, ibaratnya semangat, maka itulah yang lebih afdal bagi jemaah kita. Contoh, tapi berisik, Allah, semangat semua ya. Tapi kalau Allah diam semua. Jadi harus Allah. Dia
depan musola saya bilang, kan betapa kita itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya berbicara dengan tetap memelihara kontak pribadi dan dengan jemaah. Jadi Pak Ustadz, para alim ulama, kadang-kadang yang paling terbaik itu adalah di saat kita sudah menyampaikan itu disebut takwa Jumat. Kalau perlu itu kontak kita itu, nomor HP kita itu tetap kita jaga. Paham kan? Supaya dia menghubungi kita. Kalau seandainya khutbah kita ini kontak nomor HP kita ini sudah bagus, berarti dia akan menelepon kita. Gitu. Ustaz, ini kayaknya ini cocok ini di tempat musola saya. Kenapa? Pak Ustaz ini orang yang cerdas, tidak pandang lebar, istrinya sudah masuk. Nanti kontak kita dia telepon. Ini maksudnya kontak antara yang masjid dengan khotib. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara dengan wajah yang cerah. Jangan marah-marah. Gitu. Seperti apa kan? Orang kalau seandainya marah kepada orang lain, biasanya wajahnya itu kan kayak hantu belagu gitu. Tunjukkanlah wajah yang senyum. Kalau perlu cerah wajah kita ini, supaya masyarakat itu mengenal kita. Ustadz ini selain dia istrinya bagus, wajahnya pun cerah. Kalau wajah cerah, malaslah Pak Ustadz ini wajah kemarin kanan kok masukkan pula ke musola saya, maulah saya lagi. Itu cara-cara kita. Kemudian yang selanjutnya, bagi khotib harus memperhatikan isi khutbahnya. Jadi para ustadz inilah sangat berarti sekali. Kalau dalam menyampaikan isi khutbah, yang paling penting adalah yang pertama, kesahihan isi khutbah. Kalau perlu, ketika kita menyampaikan isi khutbah, ayat Qur'annya harus jelas, hadisnya pun harus jelas, kemudian riwayatnya siapa, dalam buku apa. Kenapa saya bilang begitu, Pak Ustadz, para alim ulama, itu menarik sebenarnya. Sangat berpengaruh untuk masa yang akan datang. Kalau seandainya kita sudah mempersiapkan, saya misalnya kan dalam hadis Nabi Muhammad SAW ditulis ini, dalam kitab ini, para ulama disebutkan dalam kitab ini, maka nanti para jemaah atau para pihak masjid mereka akan mengenal, Bapak bagus, Pak Ustadz bagus. Kenapa? Saya angkat jempol, besok-besok Bapak-Bapak tak perlu saya cari musik yang lain, Pak Ustadz aja lah. Itulah pentingnya isi khutbah. Kalau perlu isi kitab yang kita sebutkan selesaikan, isi penyampaian yang ingin kita sampaikan kepada jemaah. Kemudian yang selanjutnya khutbah lebih terhormat menekankan isi persoalan iman, Islam, takwa, ibadah dan akhlak. Jangan sampai kita Pak Ustadz, para alim ulama, kita ini kan jadi panutan. Orang yang jadi panutan itu biasanya lebih cenderung di ruang lingkup iman, Islam, takwa dan akhlak. Kalau seandainya dia ingin menyampaikan perkara yang lain, mungkin hanya sedikit saja. Jangan pandang lebar. Yang lebih afdal apa para alim ulama, isikanlah dalam khutbah kita iman, Islam, takwa dan akhlak. Karena itulah yang diinginkan oleh jemaah kita. Kemudian yang selanjutnya, hindari khutbah yang berisi ulasan panjang lebar yang menjadi sorotan di TV. Ini biasanya kan di saat ada orang permasalahan di suatu masa, itu biasanya politik naik juga itu. Sekarang ini, biasanya politik itu. Sekarang ini banyak sekali masjid atau ibadah mimbar dibakar. Bagaimana para jemaah? Kalau perlu jangan panjang lebar. Ustaz, tujuannya apa? Karena kita akan isi khutbah 10 menit. Kalau panjang lebar itu sudah setengah jam itu. Ditambah pula lagi Facebook, ditambah pula lagi YouTube. Dalam 1 jam sendiri. Akhirnya jemaah bilang, aduh, ini dah ruang Facebook kepada YouTube ini kayaknya. Dan masuk kepada Kompas dan detik ini. Kalau perlu
ruang lingkup kita, Pak Ustaz, jangan pandang lebar. Kalau dalam masalah isi khutbah, ruang lingkup kita iman dan takwa. Kalau ada yang lain, sisihkan sedikit saja. Kemudian yang selanjutnya adalah khotib hendaklah berpakaian sopan. Jadi memang tak mungkinlah para ustaz, para ulama ini perlu khotib itu pakai celana pendek kan? Mungkin. Kalau ada khotib pakai celana pendek, adalah terusir sebelum dia naik khotib itu. Nah, apalagi lah kalau tak pakai peci, dah khotib kalau tak pakai peci ditanya sama jemaah. Pak Ustaz ini khotib atau apa sebenarnya? Padahal dia khotib. Gara-gara tak pakai peci, ragu orang bilang dia khotib. Nah, apalagi tak pakai pakaian sopan. Mungkin tak disuruh naik Ustaz ini masa pakaian seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah khotib harus menghindari penyampaian pesan yang mengandung tawa. Ini memang kadang-kadang harus kita lakukan. Berbeda ceramah dengan khutbah. Kalau ceramah itu kan tak ada yang namanya ketawa. Kalau masuk ketawa, apa kata jemaah kan? Ini khotibnya kurang paham nampaknya. Kenapa? Dikasih 10 menit yang dibawa ketawa semua. Jangan sampai. Jadi kita itu kalau ingin menyampaikan isu khutbah yang temanya sesuai dengan iman takwa dan yang hindarilah namanya ketawa. Kemudian selanjutnya khutbah hendaklah disampaikan secara singkat. Ini yang disampaikan dari Ustaz dan para alim ulama. Singkat, padat dan juga tidak melenceng ke sana ke sini sehingga masyarakat kita atau jemaah kita mengerti, oh ini poinnya ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Mereka kan, oh terima kasih Pak Ustaz. Aku banyak lewat 10 menit aja sudah banyak saja. Padahal apa? Cepat 10 menit. Tapi kalau kita sampaikan dengan secara cerdas, insya Allah jemaah kita akan mengerti dan akan mudah memahami isi khutbah yang akan kita sampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan karena waktu kita tak mungkin bisa panjang-panjang. Selanjutnya yang masuk kepada Pak Moderator. Luar biasa sekali baru saja kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita, yaitu Bapak Haji Aidil Akbar LCMA. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama seperti janji kita bahwasanya segmen ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama pemaparan materi yang lebih kurang 30 menit berjalan. Kemudian kita masuk untuk sesi kedua, yaitu tanya jawab antara peserta dan narasumber. Nah, untuk kesempatan pertama kami berikan 3 orang penanya yang akan menanyakan seputar pengetahuan dan pembelajaran tentang hadis. Dari 3 orang penanya ini mohon nama serta asalnya dari mana atau masjid mana nanti disampaikan. Terima kasih Pak. Ya. Ini Pak. 1, 2, 1 lagi Pak. Ya, 3, sudah 3 dulu Pak. Kita kan 3 dulu Pak Ustaz ya. Nama saya Haji Kamalur Rahman, sebagai anggota bersama Jamaah Timur juga. Secara ringkas saja saya sampaikan dan bertanya kepada Bapak. Di dalam penyampaian khotib, ini kadang-kadang dia punya ilmu, kita mohon maaf, punya detail yang melebihi detail kita, tapi tidak tahu dengan waktu. Contoh, saya pernah menegur Ustaz sedang khotib di Masjid Istiqlal. Kita berikan waktu 10 menit, tetap urusnya setengah 2 baru siap. Jadi, bagaimana cara kita menegur beliau ini kalau memberikan ceramah dengan begitu banyak lebar, karena ini namanya khutbah, bukan ceramah. Jadi dia harus tahu. Jadi saya minta mohon penjelasan bagaimana kalau terjadi hal-hal yang seperti ini untuk menegur beliau ini. Sedangkan pangkatnya adalah umpamanya MA, kita baru S1. Dia ada S4, kita S1. Bagaimana cara menegurnya kalau ada hal-hal yang seperti ini? Jadi mohon maaf, ini ada hadis dari rumah ya. Sampai jam 1:15 belum sholat Jumat. Akhirnya makmum pulang sendiri-sendiri. Kalau sudah jadi
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa narasumber yang kami hormati, pertanyaan ini katanya. Nama saya Muhammad Bakri, utusan dari Dumai Timur, Masjid Al-Mubin, Dumai Timur. Pertanyaan saya satu aja, saya tidak tanya itu, tapi tidak ditanya oleh apa kami. Masalah rukun khutbah. Selawat itu kan rukun khutbah. Yang mau saya tanyakan, nama Nabi diganti dengan domir macam mana ini? Ya, masalah rukun khutbah selawat Nabi. Sebahagian dari kita ada yang mengganti nama Nabi itu menjadi domir. Dan domirnya apa? Domir mukhatab pula. Macam mana? Contohnya, Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim. Kan diganti nama Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Diganti dengan hadzal nabiyil karim. Domir mukhatab pula. Domir mukhatab itu barangnya ada. Ini barangnya tak ada. Itu yang masalah Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya kepada narasumber. Sebelumnya saya mohon maaf. Nama saya Ustaz Kamli, saya dari Dumai Timur. Ada dua pertanyaan yang sifatnya praktisi yang terjadi sering dalam khutbah. Seperti yang ditanya oleh penanya pertama tentang bagaimana menegur khotib yang terlalu panjang. Yang saya tanyakan bagaimana kalau khotib itu ketinggalan buku. Cara menegur khotib yang ketinggalan buku. Kalau di rumah ini adalah satu dua yang saya simak. Jujur saja, kalau saya jadi makmum, itu saya memang hitung saja. Asyhadu an la ilaha illallah sampai kalau saya lihat satu, dua, tiga cukup tak sampai membaca Al-Quran rukun khutbah. Tapi yang sering saya jumpai seperti penanya kedua tentang azan Nabi. ya, selawat itu bukan Pak. Selawat itu terlupakan oleh dia karena panjangnya pembacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dipanjang dengan bahasa Arab lainnya panjang sehingga dia lupa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tadi. Saya yakin dia lupa karena memang saya simak. Ini kira-kira saya kalau tak salah 2 bulan yang lewat saya di kampung daerah Gunung Panjang Pak Haryadi itu saya mampu di sana. Itu khotibnya juga lupa tapi saya mau tegur Pak, saya mau tegur. Saya berani bilang subhanallah. Tapi apa kira-kira reaksi jamaah nanti setelah itu? Tidak benarkah dia? Sementara dia masih tunggal di kampung itu. Ada masalah. Ini yang menjadi masalah. Jadi kira-kira waktu itu saya tidak menggantikan sholat saya. Cuma kira-kira kalau kita tegur itu kayak mana? Secara psikologi mungkin pasti tidak dong. Cuma secara agama bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak sering bilang supaya kita menyampaikan itu tenang, supaya yang materi yang kita sampaikan masuk kepada jamaah. Kira-kira bahasa tenang atau bahasa sopan, bahasa hikmah lah. Ada tak langkah-langkah yang perlu kita lakukan sebagai seorang khatib supaya tenang, sopan tadi dan apa yang kita sampaikan masuk kepada jemaah. Kira-kira langkahnya satu atau dua kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih 3 orang penanya. Dari 3 pertanyaan tadi langsung saja kita minta kepada narasumber kita untuk menjawab dan mengupas tuntas tentang seputar khatib. Ya. Kami silakan kepada narasumber. Baiklah. Ini berkaitan dengan waktu yang digunakan seorang khatib yang 10 menit jadi setengah jam. Kalau kita kaitkan dengan khatib sendiri, sebenarnya sang khatib itu tahu waktu dia 10 menit. Tetapi bagaimana supaya sang khatib ini dia tidak lebih dari 10 menit? Mungkin cara yang paling afdolnya itu adalah melapor ke biro dakwah.
melapor kepada Biro Dakwah. Supaya apa? Mungkin yang akan datang jangan lebih dari 10 menit. Nah, itu cara yang paling gampang. Cara yang kedua, kalau perlu seandainya sang khotib ini lebih dari 10 menit, ketika kan ada biasanya di masjid itu jamnya gini itu Pak ya, disetel gitu, disetel. Khotib 10 menit bunyi dia kan, tanpa sudah selesai itu Pak khotib. Kalau seandainya disampaikan protes, malu khotib. Aku akan sampaikan, saya tak dihargai Pak. Besok-besok tak datang begitu lagi. Itu cara yang paling mantap. Kalau cara yang lain terserah apa Ustaz. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apa tadi Pak? Lupa. Rukun domir tadi. Sebenarnya orang yang paling sempurna dalam menyampaikan itu lebih afdal menyebut nama Nabi Muhammad. Lebih afdal. Kalau ala hadzal nabil karim, ini kadang-kadang jemaahnya itu kadang-kadang bermaksud siapa hadzal nabil karim. Kalau sang khotib mengatakan hadzal nabil karim itu ya Nabi Muhammad, tapi lebih afdal mengucapkan nama Nabi Muhammad. Usalli wa usallimu ala nabiyina Muhammad. Kalau ala hadzal nabil karim sama dengan apa? Kita ingin memanggil orang hadzal bulan, tak tahu bulan yang mana. Jadi ini kadang was-was tadi lah, jangan sampai kita khutbah itu menjadi was-was. Jadi itu Pak Ustaz, bukan saya menghina orang mengucapkan ala hadzal nabil karim, tapi lebih afdal dia mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Menghindari nama was-was tadi. Masyarakat kita kan bukanlah orang bodoh. Jemaah kita ini pintar-pintar semuanya. Cuma tak naik mimbar saja. Itu. Kemudian yang ketiga, apa tadi Pak? Menegur ketika tertinggal rukun. Bagaimana cara mengingatkan sang khotib ketika lupa dengan rukun? Cara yang paling afdolnya itu adalah biro dakwah sebenarnya. Tapi kalau seandainya di masyarakat kita itu biasanya kan ada sebuah masjid, satu masjid. Ketika seorang khatib tak mengucapkan sholawat, setelah sholat Jumat dipotongnya dari sholat zuhur. Jadi sholat zuhur ada. Kenapa? Karena menganggap acara khotib itu lupa dengan sholawat. Jadi cara menegurnya sebenarnya susah. Dia sudah di atas mimbar. Kalau kita ucapkan maaf Pak Ustaz, ada juga turun maju dia khotib itu. Maju. Kalau misalnya seorang khotib diturun ketika lupa baca salawat, maju. Terus bagaimana caranya? Sebelum ini sebagai peringatan, mungkin pengurus masjid mewanti-wanti seorang khotib. Misalnya sekarang khotibnya si fulan, Bapak Ustaz ini bilang jangan lupa salawat. Kalau yang dah berlalu, biarlah yang berlalu. Kalau yang sekarang, ingatkan sebelum beliau naik mimbar. Itu cara yang terbaik. Kalau kita menegur di antara masyarakat, malu seorang khotib. Tapi sebaik-baiknya adalah kita mengkodok. Kalau seandainya seorang khotib lupa dengan sholawat, maka kita mengkodok dengan sholat zuhur supaya kita sempurna sholat Jumatnya. Apa lagi Pak? Langkah apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa
Sebenarnya lah Pak Ustadz, para alim ulama, untuk menjadi khotib yang tenang itu biasanya dipengaruhi oleh hatinya. Hati kalau itu biasanya susah untuk tenang. Supaya tenang itu adalah zikir perbanyak. Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Belum tenang juga, berarti kita masih condong kepada dunia ini. Tetap orang biasanya yang paling susah tenang itu adalah orang yang banyak memikirkan dunia ini. Pak Ustadz susah menyampaikan. Yang dipikirkan apa? Uang sekolah anak tuh, belum mau bensin lagi. Kemudian duit belanja untuk anak. Itu yang biasanya membuat susah tenang itu. Belum hutang kredit lagi. Kalau datang orang nagih kredit pusing keliling. Itu metode supaya tenang. Ketika kita tidak menyampaikan isi khutbah kita, Pak Ustadz. Sebelum kita menyampaikan isi khutbah, lupakanlah yang namanya urusan dunia ini. Fokuskanlah kita kepada berdakwah semata-mata mencari keredaan Allah. Insya Allah Pak Ustadz, para alim ulama akan senang menyampaikan isi khutbah. Kenapa? Karena isi khutbah kita itu sangat berkaitan dengan hati. Kalau hati kita betul-betul ingin akhirat, dia akan tenang. Itu metode saya. Masih lanjut? Masih semangat? Semangat Pak? Takbir! Takbir! Allahu Akbar. Baik. Semakin kemarinya semakin menarik Pak. Kita masih buka 3 lagi pertanyaan dari segmen bengkel khutbah ini. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu para peserta yang akan bertanya. Langsung maju. Ya. 1 lagi Pak, yang Bapak yang jujur ya. 2, 1 lagi Pak. Ada lagi Pak? Ada lagi. Ya, 3. Ya, sudah cukup untuk 3 orang penanya dulu. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon maaf. Ini kebetulan pakarnya ada, jadi saya berkesempatan untuk bertanya. Mohon maaf, nama saya Islan. Kebetulan saya di sini ketua harian masjid As-Sakinah, kategori tuan rumah saya. Jadi kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Jadi ini Pak Ustadz, seputar khutbah. Jadi saya pernah melakukan atau sebagai pengganti khutbah, menggantikan yang ustaz yang tidak hadir, jadi saya mengganti. Jadi seandainya saya terlupa membaca selawat, itu apakah sah khutbah kita atau tidak? Itu yang satu. Yang kedua, untuk khutbah kedua itu kan ada pembacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu dibaca sampai akhir. Boleh sampai akhir atau boleh separuh gitu. Ya. Sampai bila alamin dan kami di masjid, gitu kan? Nah, jadi boleh separuh atau harus sampai selesai gitu. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para saudara yang hormati, seluruh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Mustafa, lulusan dari PMD Kota Dumai. Yang ingin saya tanyakan yaitu poin B dalam materi ini, yaitu sebelum berkhutbah khotib harus menyiapkan topik bahasan harus disampaikan. Yang pertama, topik harus sesuai dengan minat dengar. Yang kedua, topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan khotib. Yang ketiga, topik harus sesuai dengan pengetahuan terdekat. Yang sepanjang adalah ketika kita menyampaikan khutbah Jumat, sementara kondisi jamaah ini pengetahuannya menengah ke bawah, sementara judul yang diberi kepada kita itu lebih ilmiah. Jadi gimana cara solusinya kita? Apa kita harus merubah judul khutbahnya atau bagaimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismet. Jadi sebagai Korim Pak, minat bina. Dan saya tanyakan ini bagaimana seandainya seorang pengubah atau seorang pengubah lupa membaca Alhamdulillah pada kubah kedua, dan kemana solusinya Pak? Bagaimana seandainya seorang pengubah lupa membaca Alhamdulillah pada kubah kedua Pak? Apakah sah kubahnya, semuanya apa bagaimana? Dan kemana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah masuk 3 penanya yang kedua. Ini langsung kita serahkan kepada pakarnya, kepada Bapak Al-Mukarram, Bapak Haji Aidil Akbar. Kami silakan. Oh ya. Untuk pertanyaan dari Bapak Mislan, ini beliau menanyakan bahwasanya bagaimana hukumnya ketika khatib lupa membaca salawat, sah atau tidak? Satu. Ya, itu tadi Pak ya. Ya. Nah, salah ada 2 ya. Bagaimana, Bapak? Ya. Jawabannya ada. Jadi masalah sholawat ini kan sudah menjadi kewajiban bagi seorang khatib. Rukun kalau misalnya seorang khatib khutbah yang pertama membaca sholawat, kemudian yang kedua dia lupa untuk membaca sholawat, khutbahnya bisa dikatakan sah, tetapi perlu ada perubahan dalam masalah penyampaian. Yang susah sekarang ini tidak lupa khutbah pertama dan lupa khutbah yang kedua. Ini yang paling mudah sekali. Kenapa? Karena biasanya kan rukun khutbah ini tidak boleh dilanggar. Tidak sah seseorang khatib dikatakan dia menyampaikan isi khutbah tetapi dia lupa rukunnya. Jadi kalau seandainya dia lupa kedua-duanya, maka tidak sahlah khutbah yang dia sampaikan, khutbah Jumat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama dengan jawaban yang singkat dan padat. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, ini menanyakan kepada Ustaz bagaimana solusi yang harus kita lakukan sebagai khatib apabila di daerah kita jemaahnya mempunyai pengetahuan menengah ke bawah, sementara judul yang ditetapkan sudah dianggap judul kelas tinggi. Nah, apa solusi yang harus kita ambil, Pak Ustaz? ya. Apa tuh? Jadi ini kan masalah pengetahuan masyarakat. Biasanya kan masyarakat ini lebih menyukai seorang khatib yang latar ilmunya itu sesuai dengan jemaahnya. Terus bagaimana caranya kalau misalnya seorang khatib detailnya panjang, pembahasannya pun tinggi, sedangkan masyarakatnya pemahamannya rendah? Tentu seorang khatib lebih paham bagaimana cara menyampaikan isi yang dia ingin sampaikan. Yang pertama, kalau misalnya topiknya tinggi, terlalu tinggi, maka diringkaslah supaya masyarakat kita itu paham intinya. Contoh, masalah fikih. Fikih ini kan terdiri dari ada 4 mazhab. Sebutkan adalah ringkas-ringkas-ringkasnya. Ini pasal ini sebutnya ini, yang ini. Kemudian ringkas. Kita di Indonesia menggunakan fikih Syafi'i. Nah, selesai. Nah, begitu caranya supaya apa? Jemaah kita tidak bingung. Nanti, Pak, itu Maliki, ini Hanafi, yang mana saya pilih? Jadi khotib cari solusi, carilah kan kita di Indonesia dengan mazhab Syafi'i. Begitu cara ringkasnya Pak Ustaz dan para ahli ulama, supaya jemaah kita itu tidak lari kemana-mana
dan dia tetap paham dengan apa yang kita sampaikan. Alhamdulillah. Ini lagi Pak Ustadz untuk penanya yang terakhir dari tuan rumah. Singkat saja pertanyaannya Pak Ustadz. Bagaimana jikalau khatib lupa membaca Alhamdulillah? Sebenarnya Alhamdulillah ini sudah sering dilakukan oleh seorang khatib. Alhamdulillah ketika membaca dapat win misalnya kan Alhamdulillah, dapat musibah innalillah. Tapi bagaimana kalau seorang khatib itu lupa dengan Alhamdulillah? Maka ini salah satu dari rukun khutbah yang tidak boleh dilanggar, maka tidaklah sah. Jadi bagaimana supaya jemaah kita ini dia bisa dengan sempurna sholat Jumatnya setelah sholat Jumat, maka gantilah dengan sholat zuhur, dikodoklah menjadi sholat zuhur, karena ini tidak boleh dilanggar rukun khutbah. Terima kasih. Demikian pemaparan serta jawaban dari narasumber kita. Alhamdulillah dari sesi yang kedua kita sudah selesaikan dan waktu kita menunjukkan hampir jam 11 kurang 10 menit. Tampaknya kita batasi pertanyaan kita sampai di sini, maka berakhirlah materi pada segmen bengkel khutbah. Hadirin para peserta yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian pembekalan dan bimbingan bagi khatib serta undang para ulama kedua sudah terlaksana dengan baik. Maka kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber Al-Mukarram Bapak Haji Aidil Akbar LCMA, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang masih antusias mengikuti pembekalan pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya saya sebagai pembawa acara mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli